Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Dan juga tak lupa kita hadiahkan salawat serta salam kepada pucuk pimpinan Samsudin dunia yakninya dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bioteknologi Bunda Dr. Sukunda Dila Rosta MPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang berkotakan yang pertama, saya Afriani Amra dengan NIM 203102. Yang kedua, Faiza Alandita dengan NIM 203113 dan Mawardi Sulawesi dengan NIM 2031003. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pembuatan dari bioteknologi konvensional yaitu keju. Nah, di sini keju yang telah kami buat kami olah kembali menjadi cheese ball yang siap dipasarkan. Dalam pembuatan keju ini kami membutuhkan alat bahan. Nah, untuk melihat bagaimana proses pembuatan keju, mari kita simak sama-sama video yang disajikan.
Baiklah, setelah kita simak sama-sama mengenai video pembuatan keju dan cheese ball. Nah, di sini saya Afrena Amra akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang kami butuhkan dalam pembuatan keju dan cheese ball. Nah, yang pertama mengenai keju. Nah, alat dan bahan dalam pembuatan keju, yang pertama kami membutuhkan wadah tertutup. Nah, wadah ini kami gunakan sebagai tempat keju yang sudah siap dimasak. Dan selanjutnya panci. Panci ini digunakan sebagai pemanas dari susu, dan selanjutnya sendok. Sendok ini digunakan sebagai pengaduk susu. Serbet. Serbet ini kami gunakan untuk memisahkan kasein susu dengan air. Selanjutnya kami menggunakan kompor untuk memanaskan susu dan piring. Nah, apa saja bahan yang kami gunakan untuk membuat keju? Ada 3 bahan pokok dalam membuat keju. Yang pertama susu cair. Susu cair ini kami gunakan sebanyak 1 liter, di mana susu cair ini merupakan susu UHT yang dijual di pasaran. Yang kedua cuka makan sebanyak 4 sendok makan, di mana cuka makan ini membantu proses fermentasi dalam pembuatan keju dan garam memberikan rasa pada keju. Nah, lalu apa saja alat dan bahan pada pembuatan bola-bola keju atau cheese ball? Nah, alat dan bahannya berupa pertama alatnya berupa kompor, panci, spatula sayur, sendok dan wadah atau piring. Nah, bahan dari pembuatan bola-bola keju ini yang pertama itu adalah keju hasil dari pembuatan bioteknologi konvensional yang telah kami lakukan. Yang kedua air sebanyak 1 liter. Yang ketiga margarin sebanyak 4 sendok makan. Yang keempat susu bubuk sebanyak 8 sendok makan. Yang kelima tepung terigu sebanyak 520 gram. Dan selanjutnya gula sebanyak 4 sendok makan. Selanjutnya garam, minyak makan, dan coklat cair. Nah, itulah alat dan bahan dalam proses pembuatan keju dan bola-bola keju. Selanjutnya mengenai proses pembuatan keju serta bola-bola keju akan dijelaskan oleh Faiza Aludita. Kepada Faiza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat keju dan juga membuat cheese ball. Pertama, cara membuat keju. Tahap pertama, setelah kita menyediakan alat maupun bahannya, lalu kita panaskan susu ke dalam panci dengan api yang kecil. Setelah susu mendidih, kita masukkan cuka ke dalam susu, lalu aduk hingga muncul gumpalan-gumpalan kecil. Setelah gumpalan kecil itu sudah banyak, kita matikan kompor, kita tunggu sejenak, lalu kita tiriskan. Jadi kita pisahkan antara gumpalan dengan air bekas susu dengan menggunakan serbet. Setelah itu, setelah kita pindahkan gumpalan tersebut ke dalam wadah. Lalu kita beri sedikit garam untuk penambah rasa, dan juga setelah kita berikan garam, kita ratakan gumpalan susu tersebut di dalam kotak yang di dalam wadah yang sudah ada tutupnya. Setelah merata, lalu kita simpan gumpalan yang akan dijadikan keju tersebut ke dalam kulkas. Kita tunggu sampai kejunya jadi itu selama 1 hari. Setelah jadi, proses selanjutnya kita akan membuat cheese ball atau bola-bola keju dengan isian keju dari hasil yang kita buat. Adapun proses atau cara untuk membuat cheese ball, yang pertama kita sediakan wajan, lalu kita masukkan air 1 liter. Setelah air mendidih, kita masukkan margarin, lalu kita aduk hingga merata. Setelah margarin, kita masukkan susu bubuk, gula, dan juga garam. Setelah mengental, lalu kita masukkan tepung terigu tadi. Lalu kita aduk hingga merata membentuk adonan-adonan. Setelah adonan jadi, kita ambil sedikit adonan, lalu kita buat seperti kita ratakan adonan di tangan kita untuk memasukkan isiannya tadi, keju yang sudah dipotong secara kecil-kecil berbentuk dadu. Kita masukkan keju, lalu kita buat seperti bola-bola kecil. Setelah adonannya sudah kita jadikan bola-bola kecil tadi, lalu selanjutnya kita akan menggoreng bola-bola kecil tersebut. Kita goreng hingga matang, warnanya berubah agak kecoklatan. Setelah matang, kita berikan topping. Toppingnya ini kita memberikan coklat dan juga menggunakan keju. Setelah itu, bola-bola keju atau cheese ball siap untuk disantap. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faiza Lita yang telah menjelaskan mengenai proses
keju dan cheese ball. Nah, yang sebenarnya kita ketahui bahwa keju ini merupakan pembuat hasil dari teknologi sederhana. Nah, di mana pembuatan keju ini membutuhkan banyak melibatkan pengetahuan mengenai sains. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai proses sains atau ilmiah mengenai pembuatan keju ini dijelaskan oleh Mewarni. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ilmu bioteknologi yang kita gunakan dalam proses pembuatan keju. Nah, keju ini adalah produk yang diolah melalui proses bioteknologi sederhana. Jadi, dalam proses pembuatan keju ini, kita membutuhkan bahan utama yaitu berupa susu cair dan juga kita membutuhkan bakteri yang berfungsi untuk menggumpalkan susu. Nah, bakteri yang kita gunakan ini yaitu merupakan bakteri asam laktat dengan nama Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri-bakteri ini terkandung dalam cuka makan. Oleh karena itu, dalam pembuatan keju ini kami menggunakan cuka makan sebagai bantuan untuk menggumpalkan susu. Nah, cuka makan sendiri diproses melalui proses fermentasi dengan menggunakan hamir Saccharomyces cerevisiae yang kemudian akan menghasilkan etanol. Nah, etanol tersebut kemudian akan difermentasi kembali secara aerob menggunakan bakteri Acetobacter aceti lalu akan menghasilkan asam cuka. Nah, di dalam asam cuka inilah terdapat bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, baik, kemudian bakteri asam laktat ini dapat mengubah laktosa yang terkandung pada susu menjadi asam laktat sehingga susu menggumpal. Selain itu, adanya penggunaan bakteri asam laktat ini menyebabkan kadar laktosa pada keju itu lebih rendah dibandingkan dengan susu. Oleh karena itu, keju ini sangat aman dikonsumsi oleh orang-orang yang bersifat intoleran terhadap asam laktosa, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini juga kami menggunakan garam. Nah, garam ini berfungsi untuk menambahkan cita rasa dan untuk mengawetkan keju secara sederhana atau tanpa menggunakan bahan kimia. Selain itu, asam laktat ini juga tidak hanya berfungsi sebagai penggumpal, namun juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit yang menyebabkan pembusukan makanan. Nah, oleh karena itu, keju ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena secara umum keju memiliki kandungan yang terdapat pada susu seperti kalsium, kemudian berbagai jenis vitamin, protein, dan juga lemak. Jadi, keju ini merupakan salah satu cara untuk mengkonsumsi susu dengan cara yang lain dan lebih sehat karena kadar laktosanya lebih rendah. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai sejarah dari penemuan keju. Jadi, keju ini awalnya ditemukan di Timur Tengah oleh beberapa orang kafilah yang melakukan perjalanan di padang pasir. Mereka membawa bekal berupa susu yang mereka letakkan di dalam wadah yang terbuat dari perut sapi. Nah, ternyata susu yang akan mereka konsumsi tersebut berubah menjadi gumpalan-gumpalan. Nah, gumpalan-gumpalan itulah yang disebut sebagai keju dan menjadi cikal bakal munculnya keju saat ini. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mewarni Suserensi yang telah menyampaikan penjelasan mengenai sains dalam proses pembuatan keju. Nah, baiklah, itulah video penjelasan kami mengenai proses pembuatan keju dan bola-bola keju atau cheese ball. Jadi, keju itu merupakan produk dari hasil bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana. Nah, berarti dengan kata lain, keju ini dapat kita buat dengan alat-alat atau bahan sederhana yang ada di pasaran. Itulah sekian penjelasan video presentasi dari kami. Kami undur diri. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.